Puji Tuhan, apa kabarnya saudara? Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan dan anugerah Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ampuni dosa dan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi di bumi seperti dalam sorga. Urapan Tuhan kami pohonkan menjadi bagian kehidupan kami, sehingga kami boleh dikenyangkan dalam kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kuasa jahat, roh iblis kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus, pergi darinya. Ke dalam pimpinan firman dan Roh Kudus kami serahkan hati dan pikiran kami. Tuhan Yesus semakin bertambah dan kami semakin berkurang. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada hari ini kita akan berbicara tentang memenangkan jiwa. Dan ayat utama kita terdapat di dalam kitab Filemon, ayat pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, sedikit saja latar belakang kitab Filemon ini. Penulisnya adalah Paulus, dan surat ini ditujukan penerimanya seorang yang bernama Filemon. Siapa Filemon ini? Dia adalah seorang kaya yang berdomisili di kota Kolose. Dan tidak hanya seorang kaya, tetapi dia juga adalah seorang pemimpin jemaat di rumahnya. Dan ada 3 tokoh utama dalam surat Filemon ini. Yang pertama Paulus sebagai penulis surat dan nasihat. Kemudian Filemon sebagai penerima. Dan orang yang dibicarakan di dalam kitab ini adalah Onesimus. Siapa Onesimus? Onesimus adalah seorang budak milik Filemon yang melarikan diri. Mungkin setelah mencuri sesuatu, ini kemungkinan. Dan dalam pelariannya, ia bertemu dengan Paulus yang sedang dipenjara. Kemudian Onesimus ini menjadi orang Kristen, bertobat menjadi orang percaya, dan ia melayani Paulus. Paulus kemudian mengirim Onesimus kembali kepada Filemon. Dan surat ini mungkin sebagai pengantara atau dikirimkan terlebih dahulu, sehingga Filemon mengerti perubahan yang terjadi dalam kehidupan Onesimus. Dan di dalam ayat 1-7 itu adalah salam pembuka daripada Paulus, pujian kepada Filemon. Dan dalam ayat yang ke-6, bagian dari pujian ini berbicara tentang doa Paulus untuk Filemon. Apa yang didoakan? Bahwa agar persekutuan iman Filemon itu menjadi efektif melalui pengetahuan tentang setiap hal yang baik yang ada di dalam diri Filemon untuk Kristus. Jadi persekutuan iman Filemon. Berbicara tentang persekutuan, ini memiliki arti dalam kehidupan Filemon. Dia memiliki satu persekutuan yang erat dengan sesamanya dan persekutuan yang baik dengan Tuhan. Dimulai dengan Tuhan, kemudian terwujud kepada sesamanya. Dan dalam persekutuan ini ada pembagian iman Filemon atau pemberitaan Injil iman tentang Kristus kepada orang-orang yang bersama dengan Filemon, sesama orang percaya. Nah, dalam persekutuan iman ini, Paulus mengharapkan agar ada kemurahan hati yang muncul dalam iman Filemon, sehingga kemurahan hati ini dapat membuat terjalinnya satu persekutuan yang baik dengan orang lain dalam imannya Filemon. Dan dikatakan di dalam bahasa Indonesia kita tidak temukan kata ini, tetapi ada terjemahan yang menarik dalam terjemahan terbaru 2018. Persekutuan imanmu menjadi efektif. Paulus berdoa agar persekutuan imannya Filemon ini menjadi efektif. Bagaimana caranya menjadi efektif? Melalui Filemon memahami pekerjaan yang Tuhan lakukan di dalam dirinya. Sekali lagi, melalui Filemon memahami pekerjaan yang Tuhan lakukan dalam dirinya. Segala yang baik yang ada dalam dirimu.
ini adalah sebuah dasar untuk sebuah penginjilan yang efektif. Meluapnya kehidupan yang disentuh dan diubah oleh Tuhan. Ketika masa lalu Filemon memiliki seorang budak bernama Onesimus yang kemudian melakukan kesalahan dan melarikan diri, maka sekarang ketika Tuhan menyentuh pribadi Filemon, ada sesuatu yang diubahkan. Ada pengampunan, ada rekonsiliasi. Dan Paulus menginginkan persekutuan iman dengan saudara seiman, terutama pertama kepada Tuhan. Adanya satu kemurahan hati Filemon untuk memberikan pengampunan kepada Onesimus, dan pengampunan ini hasil dari hati yang telah diubahkan dan tampak lewat perkataan perbuatan iman Filemon. Ini adalah pemberitaan Injil yang efektif. Tidak hanya disampaikan berita Injil ini, tetapi Injil mengubah kehidupan seseorang, dan itu terlihat dari perbuatan dan tutur cara bicara seseorang. Ketika ada pengampunan, ketika ada kemurahan, maka persekutuan iman itu efektif. Kata efektif memiliki arti ada aktivitas imannya, ada hasilnya, produktivitasnya. Seperti sebuah pengiriman gandum yang berfungsi dengan baik, seperti sebuah tanah, lahan yang digarap, digemburkan, ditanam dengan benih, bertumbuh, dan ada hasil-hasil panen yang disiapkan. Demikian juga persekutuan iman yang efektif harus menghasilkan buah-buah baik perbuatan maupun perkataan. Dan kemudian Paulus mengatakan menunjuk kepada kebaikan yang ada dalam kehidupan Filemon. Menunjuk kepada buah-buah iman yang ada dalam kebaikan Filemon, dalam pribadi Filemon. Kebaikan ini merujuk pada apa yang telah diterima orang tersebut, entahkah itu keselamatan atau kebaikan yang dilakukan kepada orang lain. Dan semua kebaikan ini tujuannya mengarah kepada pribadi Kristus. Sebagaimana pokok pembahasan kita, komunitas yang baik, komunitas iman, persekutuan iman yang efektif adalah komunitas yang membangun pengertian akan firman Kristus. Tidak hanya pengertian, tetapi ada efektivitas perbuatan yang nyata dalam komunitas tersebut, baik lewat kesaksian perkataan maupun kesaksian perbuatan. Nah, efektif iman yang efektif, persekutuan iman yang efektif ini yang dapat memenangkan banyak jiwa. Kristus ditinggikan dan dapat menarik banyak orang. Demikian juga dengan persekutuan bersama semua dalam humble, dalam kehidupan sehari-hari, dalam ibadah, di gereja, maupun di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Sudahkah kita menunjukkan adanya persekutuan efektif lewat pembagian iman, pemberitaan Injil yang ada produktif dan ada hasil-hasil yang diberikan? Sudahkah Anda memenangkan jiwa bagi Kristus? Firman Allah tidak saya panjangkan, kiranya boleh menjadi berkat bagi saudara semua. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan bahwa ada semua kebaikan yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami, orang-orang percaya, ada yang diubahkan dalam hidup kami, dan biarlah pengubahan ini sesuatu kebaikan yang Tuhan berikan, boleh kami tunjukkan, kami saksikan kepada orang banyak apa yang Tuhan Yesus telah perbuat dalam kehidupan kami, baik pengampunan dan lain sebagainya, sehingga kesaksian kami, pemberitaan iman kami, komunitas kami menjadi efektif yang memenangkan banyak jiwa, mendatangkan kebaikan dengan tujuan mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami. Mereka yang sakit pun kami berdoa biarlah tangan Tuhan yang berlubang paku boleh menjamah dan menyembuhkan. Di dalam nama Yesus ada kesaksian Tuhan penyembuh. Mereka yang dalam pergumulan memerlukan jalan keluar, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Ada pertolongan, ada kesaksian bahwa Tuhan sanggup menolong. Dan dalam kesaksian ini kami boleh membawa banyak orang mencintai Tuhan Yesus Kristus, diubahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Berkati hari ini dan kiranya Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas.